Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Nodino. Untuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk guru pada instansi daerah di tahun 2022 sudah diterbitkan. Yuk kita lihat intinya. Kita lihat di bab kedua, kategori dan persyaratan pelamar. Di sini ada dua kategori bagi pelamar yang dapat melamar di P3K guru pada instansi di tahun 2022. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan pelamar umum. Untuk pelamar prioritas yang dimaksud pada pasal 4 itu ada terdiri dari pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas ketiga. Untuk pelamar di prioritas pertama itu ada 4. Yang pertama adalah guru-guru di THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Yang kedua, guru non-ASN yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Yang keempat, guru swasta yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi di tahun 2021. Sedangkan untuk pelamar prioritas kedua, sebagaimana dimaksud adalah yang merupakan guru THK 2. Untuk pelamar prioritas 3 itu adalah guru-guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Sedangkan untuk pelamar umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 huruf B, yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Sedangkan syarat pelamar yang akan mengajukan atau mendaftar di P3K guru tahun 2022 harus memenuhi beberapa persyaratan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persyaratan yang harus disiapkan. Untuk pasal 32 paragraf kelima nih ya teman, seleksi prioritas. Yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi di tahun 2021. Yang kedua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 terdiri atas kompetensi 1 dan kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagai maksud pada ayat 1 mengikuti seleksi 1 dan seleksi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Apabila pelamar jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Apabila pelamar memiliki jabatan yang berbeda pada seleksi 1 dan seleksi 2 yang sudah dilaksanakan, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi 2 terlebih dahulu. Untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Yang kelima, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Berarti di pelamar di prioritas pertama ini menggunakan nilai hasil seleksi di tahun 2021. Pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Poin kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolahan tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolahan lain yang masih tersedia kebutuhannya.
Poin ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Poin keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk pemenuhan kebutuhan, ini di pasal 37, pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan dari 1. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Selanjutnya adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Yang ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi guru tahun 2021. Poin ketiga, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas kedua. Keempat, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana pada ayat 3 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3. Yang kelima, dalam pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagai maksud pada ayat 4 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar umum. Oke ya teman, ini adalah pemenuhan kebutuhan. Prioritas pertama diutamakan, kemudian prioritas kedua, prioritas ketiga baru untuk pelamar umum. Kurang lebih seperti itu ya teman, ada 35 halaman, bisa teman-teman lihat, nanti file akan saya kasih di kolom deskripsi. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.